Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat hari ini kita bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada semua berkat pertolongan Tuhan,
Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati juga Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini tema kita yaitu menjadi berkat dalam kerajaan Allah yang terambil di dalam Injil Lukas 13 ayat 20 sampai 21. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di dalam perjanjian lama, ragi biasanya dianggap sebagai lambang kehadiran kejahatan dan kenajisan. Ia mengkamirkan, menghancurkan, dan merusakkan. Kita dapat nanti melihat atau membaca di dalam Keluaran 12 ayat 19, dalam Keluaran 13 ayat 6 sampai 9, Imamat 2 ayat 11, Amsal 4 ayat 4 sampai 5, di mana di sana di dalam perjanjian lama menjelaskan bahwa ragi itu dilambangkan sebagai kejahatan dan kenajisan yang dapat merusak dan menghancurkan. Nah, di dalam perjanjian baru, ragi melambangkan pengajaran palsu dan doktrin-doktrin jahat golongan Farisi, Saduki, nanti kita dapat baca di dalam Lukas 16 ayat 12, dan golongan Herodes di dalam Markus 8 ayat 15. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, Rasul Paulus menganggap bahwa ragi itu dianggap sebagai lambang keburukan dan kejahatan, sedangkan ketiadaan ragi merupakan lambang kemurnian dan kebenaran. Kita dapat membandingkan di dalam Galatia 5 ayat 9. Sebab itu banyak orang yang mengerti bahwa perumpamaan ini menunjuk kepada kejahatan, doktrin-doktrin yang salah dan ketidakbenaran yang tinggal dan menyebar semakin luas di dalam kerajaan Allah yang kelihatan. Nah, ragi kejahatan ini akan menyebar ke seluruh bagian pekerjaan Allah. Ini ditemukan dalam yang pertama yaitu modernisasi teologi liberal dan teologi pembebasan yang menyambung gagasan manusia di atas kekuasaan Allah. Di sini maksudnya adalah bahwa gagasan manusia itu sangat lebih tinggi daripada kekuasaan Allah. Kita dapat bandingkan di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 29. Yang kedua yaitu keduniawian dan kedursilaan dalam gereja. Kita boleh bandingkan dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 2, Wahyu 2 ayat 1 sampai 2. Di sini melambangkan bahwa keduniawian dan kedursilaan dalam gereja, banyak hal-hal yang terjadi di dalam gereja. Banyak hal yang tidak berkenan yang terjadi di dalam gereja. Sehingga pada akhirnya seperti ragi yang merusak, bahkan menghancurkan. Yang ketiga yaitu hal mencari kedudukan dan kekuasaan di dalam gereja yang dilakukan oleh mereka yang lebih memperdulikan ambisinya sendiri daripada kehormatan Allah. Nah, sering kita temui di dalam gereja bahwa ini kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Mencari kedudukan dan kekuasaan di dalam gereja dilakukan oleh mereka yang lebih memperdulikan ambisi sendiri. Ini sama saja mencari kemuliaan untuk diri sendiri dibanding kehormatan kepada Allah. Kita bisa bandingkan di dalam Galatia 1 ayat 9. Hal-hal seperti ini pada akhirnya akan merembes dalam gereja seperti ragi yang menghancurkan tadi. Dan yang keempat yaitu doktrin-doktrin palsu, pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu. Di dalam Galatia 1 ayat 9, Matius 24 ayat 11 dan di ayat 24. Yang ke-6 yaitu orang yang mengaku dirinya Kristen kelihatan benar, kelihatan suci, tetapi sebenarnya tidak lahir baru.
ketika datang ke gereja mengangkat tangan, ketika datang ke gereja begitu semangatnya, terlihat seperti orang Kristen yang benar. Tetapi di belakang itu semua, dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Menjadi Kristen, sekedar Kristen, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah, menjelang akhir zaman, kejahatan-kejahatan ini merembes ke dalam pekerjaan Allah, ke dalam rumah-rumah Allah, di dalam gereja, merembes ke dalam denominasi, perguruan-perguruan tinggi, dan seminari Kristen sampai Injil. Injil Rasul Perjanjian Baru dan cara hidup yang benar menjadi lemah dan rusak secara benar-benaran. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh ragi tadi. Ragi yang disebut oleh Perjanjian Lama dapat sebagai kejahatan dan kenajisan. Seperti yang dikatakan oleh Perjanjian Baru, menggambarkan doktrin-doktrin kejahatan, bahkan yang dilambangkan oleh Rasul Paulus, yaitu keburukan dan kejahatan. Pada akhirnya di akhir-akhir zaman ini akan semakin merembes. Berbagai hal-hal yang tidak baik akan merembes. Nah, bagaimana cara kita untuk kita dapat menjadi berkat di dalam keluarga kerajaan Allah? Di tengah maraknya banyak hal atau banyak orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu setiap kita, orang Kristen, orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Artinya kita tidak lagi tinggal di dalam dosa dan hidup menurut perkataan Tuhan Yesus. Kita harus berhati-hati agar ragi kejahatan tidak mempengaruhi kehidupan kita. Rahasia kemenangan terletak pada sikap kita menjaga pandangan kita tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Pandangan kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada Kristus. Kita dapat baca di dalam Titus 2 ayat 13, Ibrani 12 ayat 2. Kita memandang rendah hal-hal duniawi di dalam Yakobus 1 ayat 27, di mana kita melakukan yang harus kita lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan bahwa kita mengunjungi yatim piatu. Intinya mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan memandang rendah hal-hal yang ada di dunia ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tinggal tetap di dalam firman Allah. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 15, dikatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam pokok anggur, maka kita akan bertumbuh, bahkan kita akan menghasilkan buah yang manis yang boleh dinikmati oleh Tuhan, bahkan sesama kita. Dengan kita tinggal di dalam firman Allah, kehidupan kita akan tetap terjaga. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita mendengarkan atau membaca, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri yang akan membersihkan kita, yang akan membersihkan kita dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kehidupan kita, cara hidup kita boleh diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan. Terus-menerus mendengarkan suara Roh Kudus ini, kita diperlukan kepekaan untuk mendengarkan kuasa Roh Kudus atau suara Roh Kudus dalam hati kita. Terkadang Roh Kudus bisa berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita dengarkan khotbah-khotbah, bahkan lewat saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Roh Kudus dapat berbicara dengan berbagai cara, bahkan di dalam hati kita. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan suara Roh Kudus, kita perlu yang namanya kepekaan. Bagaimana kita peka dengan kebenaran firman Tuhan, dengan peka terhadap suara Roh Kudus, yaitu dengan kita menjaga kesucian kita, menjaga kekudusan kita, tinggal terus dalam Tuhan, sehingga Roh Kudus itu berdiam di dalam hati kita dan terus berbicara dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan kita juga harus siap menderita di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Kita juga harus memerangi kejahatan. Bagaimana cara kita memerangi kejahatan? Yaitu dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 11-18, banyak sekali di sana menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah. Bahwa kita harus mengenakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus
memerangi yang namanya kejahatan. Bagaimana cara kita memerangi kejahatan yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mempergunakan semuanya, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah, sehingga kita dapat memerangi pikiran kita, bahkan hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita melakukan hal ini, kita akan dapat menjadi berkat di dalam keluarga kerajaan Allah. Bahkan ragi tersebut tidak dapat memasuki gereja, tidak dapat memasuki hati kita ketika kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang Kristen yang benar, orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita dimampukan menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat dalam keluarga kerajaan Allah. Sehingga kita boleh, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi dampak yang baik, dampak yang memberikan hal-hal kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hendaknya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam keluarga kita, lingkungan gereja, bahkan di lingkungan apapun yang kita di sekeliling kita dapat menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus untuk menjaga setiap hati kami, pikiran kami. Kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Kristus, sehingga kehidupan kami boleh tetap terjaga dari hal-hal, dari ragi dunia ini yang dapat menghancurkan, yang dapat merusak setiap kehidupan kami. Jagai kami, jagai hati pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Di sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan dan aktivitas kami serahkan kepadamu. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Gandeng terus tangan kami Roh Kudus, sehingga kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulaikan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.